Oke, untuk pasangan kamu, Leo, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan terhadap kamu? Bagaimana dia dalam hubungan dengan kamu? Dan juga guidance untuk hubungan kalian. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Leo, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan untuk zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising Sign buat mid-month reading. Pertengahan bulan Juli 2020 buat teman-teman Leo yang berulang tahun di akhir Juli, gue ngucapin selamat ulang tahun, happy birthday, semoga sukses selalu, lancar love life-nya, dan bahagia selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan di sepanjang tahun ini. Oke, untuk pasangan kamu Leo, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan terhadap kamu? Bagaimana dia dalam hubungan dengan kamu? Dan juga guidance untuk hubungan kalian. Buat Leo, Sun, Moon, dan Rising Sign, laki-laki dan perempuan. Juga buat kalian yang single, mungkin yang lagi punya gebetan, dan yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Oke, di bottom of the deck-nya adalah Three of Pentacles. Ya, pasangan kamu akan bisa untuk berdiskusi, tukar pikiran dengan kamu dari hati ke hati, ya, bicara dari hati ke hati. Juga akan ada rencana yang sukses, berlanjut, berjalan dengan lancar karena kalian adalah teamwork yang sangat baik. Ya, pasangan kamu di recent past, mungkin dia lebih membutuhkan waktu sendiri, dia lebih ingin berdiri sendiri, dia independen, dia nggak akan bergelendot sama kamu gitu ya, dia akan bisa berdiri sendiri. Dan juga mungkin karena sometimes dia terlalu mandiri ya, jadi kalian ada sedikit konflik. Mungkin kamu inginnya selalu sama dia, sedangkan dia lebih ingin ngelakuin apa aja sendiri gitu ya, maybe. Dan juga mungkin ada konflik yang lain yang ditimbulkan akibat maybe dari hubungan dengan mantannya kah, yang mungkin dia masih ada foto dengan mantannya, atau dia masih ada komunikasi dengan mantannya, sesuatu di masa lalu yang masih dia bawa sampai saat ini. Itu yang membuat kalian itu sempat untuk bertengkar, sempat konflik, sempat berdebat gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian memiliki argumentasi dengan pasangan kamu, bertengkar gitu karena
faktor seseorang di masa lalu dari dia ya, atau bisa aja vice versa, seseorang di masa lalu kamu yang menjadi third party misalnya dalam hubungan ini. Oke, dan juga gue melihat untuk bulan Juli ini mungkin beberapa di antara kalian ada yang beriring dengan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, mantan kamu ini dia membutuhkan pride, dia butuh rasa bangga, dan dia butuh untuk disanjung-sanjung. Itu sepertinya yang dia inginkan ya. Nah, dia butuh untuk mendapatkan perhatian dan prioritas dari kamu. Selain itu, gue melihat mungkin kalian berdiri dengan seseorang yang emang banyak penggemarnya. Dia pusat perhatian. Mungkin dia ganteng atau dia emang charming. Jadi banyak orang yang kagum sama dia, banyak yang suka sama dia gitu ya. Dan maybe kamu ada sedikit cemburunya dengan dia karena dia supel orangnya gitu ya. Dia banyak kenal orang, entah cewek atau cowok. Mungkin dia lebih banyak penggemar ceweknya, gue rasa ya. Dan itu membuat sometimes jadi konflik antara kamu dengan pasangan kamu probably. Ya, gue mau melakukan klarifikasi dulu untuk kartu Seven of Swords dan Six of Cups. Nah, sepertinya hubungan dengan seseorang di masa lalu yang kembali ini, kalau kamu di posisi kamu adalah mantannya, ya mungkin dia akan kontak kamu lagi. Dan mungkin dia akan coba untuk nemuin kamu atau deketin kamu lagi, seperti cinta lama bersemi kembali gitu ya. Kalian mungkin ketemuan lagi, ada rekonsiliasi, ada kontekan lagi mungkin kalau kamu adalah mantannya. Dan dalam hal ini ada seseorang yang agak sedikit jaga jarak gitu ya, entah kamu atau si dia yang jaga jarak dalam hubungan karena mungkin ada rasa khawatir ataupun gak nyaman gitu ya. Mungkin kamu gak mau berdealing dengan dia karena sebelumnya kalian pernah bertengkar, jadi kamu masih ofensif. Kalau orang yang kamu dealing ini adalah present relationship kamu dan kamu punya masalah sama dia soal seseorang di masa lalu, yaitu mantan kamu atau mantan dia ya. Sepertinya pasangan kamu ini, si dia mungkin main belakang dari kamu dengan seseorang di masa lalu dia atau teman lama dia yang maybe seperti TTM atau mungkin mantan dia ya. Dia ada diam-diam melakukan sesuatu di belakang kamu tanpa kamu tahu. Dan mungkin dia agak sedikit memanipulasi kamu atau menipu kamu ya, atau ada kecurangan yang dia lakukan dalam hubungan ini yang ada hubungannya dengan dia, nggak akan bisa untuk bersikap adil antara kamu dengan someone else. Karena mungkin kalau ditimbang gitu ya, dia sayang sama kamu maybe hampir sama dengan dia sayang dengan someone else ini. Perasaan dia yang udah lama pernah ada. Dan dia gak akan bisa untuk lepasin orang lain ini untuk kamu ataupun ngelepasin kamu untuk orang lain. Jadi mungkin dia harus ngumpet-ngumpet ngelakuin sesuatu di belakang kamu karena dia pun gak mau kehilangan kamu gitu ya. Jadi dia harus diam-diam misalnya. Dia gak mau kehilangan kepercayaan kamu. Gue lihat di sini dia seperti confused. Dia belum bisa untuk fokus dengan yang mana sih yang terbaik buat dia. Dia masih koleksikan semua cups itu, cinta-cinta yang ada di hidup dia masih dia koleksiin gitu kan. Dan dia akan bimbang untuk memilih misalnya antara kamu, mantan, ataupun orang-orang lain, penggemar-penggemar lain gitu ya. Dan di saat seperti ini mungkin dia akan seperti berubah-berubah ya, plan atau indecision misalnya. Mungkin dia menggantungkan keputusan, menggantungkan keadaan, atau dia kelihatan seperti sometimes dingin, sometimes hangat, sometimes bergairah, sometimes this and that gitu ya. Jadi berubah-berubah moodnya. Oke. Dan
gue lihat bahwa dia itu adalah seseorang yang sebenarnya sangatlah punya mastery dalam banyak hal, juga dalam love life ya. Dia pintar, dia punya intelligent, dia punya skill. Nah, dalam hal ini dia akan bisa untuk mempergunakan semua skill dia untuk berhadapan dengan kamu, termasuk skill dia dalam main belakang, I think. Oke. Nah, dia ini adalah seseorang yang bisa mengkontrol everything ya, keadaan, mengkontrol perasaan, mengkontrol pikiran, and anything di The Magician. Dan dia bisa memanifestasikan apa yang dia inginkan untuk terjadi. So, The Magician ini sebenarnya kartu yang sangat positif kalau dipergunakan dengan baik ya, karena kamu punya segala kelebihan dan segala tools yang dia punya ya, Tapi kalau dia mempergunakannya yang salah, it's gonna go in a wrong way pastinya. Misalnya di dunia magic itu kan ada white, ada black. White magic and black magic. Nah, semuanya itu sama sebenarnya adalah satu magic, tapi tergantung dipakai untuk apa gitu kan ya. Kelebihan atau spiritualism yang dia punya. So, inilah yang dia lakukan. Mungkin dia ada main belakang dari kamu dan bisa memanipulasi kamu untuk percaya sama dia dan mendapatkan kepercayaan kamu, tapi maybe di belakang dia memanfaatkan kepercayaan kamu untuk hal yang lain probably. Atau memanfaatkan cinta kamu untuk hal yang lain misalnya. Oke. Kalau kalian memiliki suatu rencana yang udah kalian jalani, udah kalian maybe setengah jalan rencana itu, dan dia ada main belakang dari kamu, maybe it's gonna be hurt for you ya, akan menyakiti hati kamu. Mungkin kamu kecewa karena selama ini kamu udah percaya dan moving forward dalam suatu rencana, ternyata dia memanipulasi kamu probably. Well, di near future-nya dia sepertinya akan moving forward ke suatu hal yang lain ya. Mungkin dia menjauh dari kamu, mungkin dia menghindar, mungkin dia leaving you behind karena konflik pastinya ya, karena konflik dan karena dia mungkin secara unconscious dia nggak tahu sebenarnya mana yang dia inginkan atau mana yang lebih terbaik untuk dia, dan maybe dia merasa masih membutuhkan atau masih memikirkan seseorang yang lain ini dalam kehidupan dia, walaupun dia sudah menjalin hubungan dengan kamu gitu ya. Dan ini akan membuat kamu mungkin jadi dingin sama dia, mungkin kamu agak sedikit distance sama dia, mungkin kamu ninggalin dia juga ya. Ya, gue ngelihat seseorang yang kalian dealing ini sepertinya akan mengalami ditinggalkan oleh seseorang, dan dia akan menjalani hubungan dengan seseorang yang lain karena ditinggalin sama yang lain gitu ya. Misalnya kamu ninggalin dia, maka dia akan moving forward dengan hubungan dengan orang lain gitu ya. Atau sebaliknya, dia ditinggalin sama si seseorang di masa lalu dia, dan akan membuat dia akhirnya seperti there is no choice, dia akan moving forward dengan kamu gitu kan. Karena mungkin dia indecision sebelumnya, jadi seseorang akan merasa give up untuk berhadapan dengan dia gitu ya, karena dia gak ada kepastian atau keputusan. Dan gue juga melihat bahwa pasangan kamu ada yang berdiri dengan legal situasi, dengan keadilan, maybe dengan polisi, dengan pengadilan misalnya ya, lawyer atau government things, yang karena dia itu main belakang atas suatu hal atau dia memanipulasi suatu hal yang akan harus dipertanggungjawabkan nantinya secara adil dan legal. Oke. Pasangan Leo Juli 2020. Ya, akan ada surat ya. Akan ada keputusan, surat juga mungkin seperti hitam di atas putih atas suatu hal ya. Wow, pasangan Leo Stair, Clover, Well, Mountain, Star, Lily, Owl, Mas, dan Anchor. Di bottom of the deck-nya adalah The Book. Ini additional dari letter. Ya, gue melihat readingan ini hampir mirip dengan tarot reading kamu, bahwa seseorang yang kamu dealing ini mungkin memiliki rahasia. Ya, dia mungkin memakai topeng ya, ada seseorang yang memakai topeng atau dia deceptif gitu ya.
dan dia dihadapi oleh dua pilihan. Dia memiliki committed relationship dengan seseorang dan juga dia berharap dengan someone else mungkin ya. Dan dalam hal ini dia seperti harus memilih antara dua hal. But mungkin dia agak sedikit unsure ya tentang keputusan mana yang terbaik buat dia. Dan mungkin dia di sini memakai topeng diam-diam melakukan sesuatu dari kamu, atau dia sebenarnya masih mengharapkan seseorang yang lain. I think ada sesuatu di dalam lubuk hatinya yang masih dia berharap, walaupun maybe gak terlalu berharap banget, tapi masih ada pikiran, harapan, masih ada perasaan. Tapi itu akan menjadi burden buat dia ya, karena maybe it's too long, akan sulit untuk mendapatkan apa yang dia harapkan itu, dan terlalu jauh gitu ya untuk digapai. Lalu gue melihat mungkin ada beberapa di antara kalian yang hubungannya kandas, akan ada chat ya, percakapan yang mengenai decision. Mungkin kamu yang suruh dia untuk memilih, dan hubungan kalian mungkin seperti downfall ya untuk sementara waktu karena dia maybe a little bit confusing atau berubah-berubah sometime. Nah, ada juga beberapa di antara mereka yang harus berpergian, traveling ya. Kalian punya masalah yang cukup besar, rintangan yang cukup berat, dan gak bisa untuk digimana-gimanain lagi ya, seperti gak bisa untuk dirubah karena things happen. Sepertinya harus dihadapi ya dengan power, dengan kekuatan, kesabaran, dan tekad ya. Tekad kamu menjalani hubungan dengan dia sejauh mana gitu ya. Kalau kamu menyerah di tengah jalan, it's gonna be downfall ya. Kalian mungkin ada hubungan yang kandas, tapi kalau kamu masih punya tekad yang kuat untuk berdealing dengan dia dalam hubungan ini, walaupun melelahkan, walaupun ada beban yang atau permasalahan yang besar yang akan sulit untuk dirubah gitu ya. Ya, kemungkinan kalian bisa menjalaninya, melewatinya, but someone have to change ya. Seseorang harus berubah dalam hal ini. Itu aja yang bisa gue sampaikan untuk reading kamu. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.